Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat Pak Kus. Amin, sama-sama. Sambil nunggu yang lain ya Pak Kus. Oh iya, nanti sebentar. Tadi sih Bu Fatma sudah masuk kelihatannya. Oh iya. Assalamualaikum kalian. Nggak ada gambarnya ya? Cek, halo, assalamualaikum, cek. Alhamdulillah, ini baru masuk nih suaranya. Alhamdulillah, mohon izin Kak Rizky dan Kak Anggi. Ya. Sambil dikabarin yang lain. Mohon maaf ini sinyal kayaknya masih agak masalah lagi ya. Ya?
Sambil dikabarin yang Ini lain. wajahnya kali ya. belum ada muncul ini bisa ya. Oh iya, siap. Oke. Mungkin masih pada di lapangan barangkali ya. Ya bisa jadi. Biar kita cancel dulu nih. Oke. PKG. Tadi masuknya di link yang sebelum yang B, makanya nggak ada muncul nih. Iya, kita masuk yang ketiga ini jatuhnya Kak Dian. Karena kemarin kan kita gabung tuh yang pertama sama yang kedua. Orientasi dan ini. Sinyalnya. Siap. Iya. Izin Kang Kus, apa saya aja yang putus-putus ya? Atau di sana juga? Halo, cek. Kang Kus, apa sinyalnya putus-putus juga? Kak, Rizky, kayaknya jaringan ada Kak masalah Dian. sinyal ya? Tapi di sini aman semua yang lain ya? Handphone juga aman nih. Udah Kak, jelas Kak. Bisa yang putus-putus. Udah jelas, oke. Siap. Nah, kalau Kang Kus sih memang putus-putus tadi ya. Apa gambarnya aja capek putus-putus. Masih ada 6 menit, Kak Rizky. Kita tunggu aja. Gimana Kang Kus? Rabu gini nggak ada jam? Saya kalau Rabu free Pak, karena ada ekskul pramuka dari jam Nah, 7 sampai jam 11. iya betul. Jadi saya hanya mantau Sama. aja, mantau ekskul pramuka saja saya. Iya. Nggak jauh beda lah. Kita Ya. sama. Di settingnya begitu memang. Iya. Masih ada 5 menit lagi ya. Saya menunggu Nah, teman-teman. tuh udah datang tuh Pak Jemi. Iya. Jimmy udah alhamdulillah, terima Kak kasih. Jamie, selamat datang ini Kak Jamie. Tadi tuh Ibu Fatma sudah masuk, tadi Ibu Fatma kok keluar lagi ya?
Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak-bapak, kakak-kakak. Selamat pagi Pak Jimmy. Apa kabar Pak Jimmy, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Sehat selalu ya, bugar selalu kalau guru olahraga, yakinlah. Lagi di luar angkasa ini ya. Jatinegara 06 Pak, antar anak lomba. Lagi ngawal ya? Lagi ngawal ya? Ngawal loketa ya? Iya, Oh, Loketa. mantap. Saya tadi mengutus guru agama dua-duanya ke guru berangkat. Iya. Habis nggak ada yang bawa kendaraan Pak, jadi saya Siap. terpaksa. Resiko Pak sopir begitu, harus mengantar siap selalu. Iya. Alhamdulillah sudah 4. Bu Fatma, ayo Bu Fatma. Mana tadi Bu Fatma tuh sudah masuk. Boleh dicolek-colek lagi yang ini ya. Dijapri-japriin Kang Kus. Saya sambil colek-colek juga nih. Iya Kak, ayo Kak. Biar kita selesai tepat waktu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ratna. Bu Ratna. Iya, Sehat sehat Bu Ratna. Bapak. Alhamdulillah. Udah dari tadi apa ya? Ini nunggu Bu Ratna Belum. hadir baru mau dimulai. Baru 5 orang. Nggak ngajar Pak Kus. Saya kalau Rabu free Bu, karena ada pramuka. Kan Ya. kalau pramuka free ya? SD Pak? Iya, kalau pramuka nggak ada jam PJOK. Kalau pramuka, karena lapangannya dipakai pramuka kan, dari siaga sampai penggalan. Bukannya sekarang 450 pramuka itu siswa. nggak wajib ya Pak ya? Iya, Ngajar di mana Pak? Iya. saya di SD Ujung Menteng 04 Bu, di Cakung. Mampir Bu, Bu Ratna mampir. Iya Pak, siap. Kalau mau pindah ke sekolah saya juga boleh. Waduh, Silakan. Saya masih terima, soalnya masih terima satu lagi guru olahraga. berapa jam Pak? Saya 13 rombel, tadinya 2 guru olahraga, yang satu teman udah pensiun 2023, sempat ada guru satu lulusan UPI, tapi sekarang sedang PPG di Bandung. Oh, Dan beliau mengatakan, Pak boleh cari gantinya aja gitu ya. Sudah, akhirnya saya mencoba mencari penggantinya. nanti 257 kurang gurunya juga Pak. Di sini Itu juga ya. 29. Di sini hampir 1000 siswanya Pak. Wow, berapa guru? 4 Gurunya ya? 3. 3 PJOK-nya. Oh Ya, gitu. 36 jam. 36 jam. Lumayan. Selamat menikmati Bu Ratna. Kalau 36 Iya jam. Pak. Itu sama anaknya Pak Dian. Pak Dian berapa kelas Nggak, ngajarnya tuh Pak Dian tuh? Ini nggak pernah ketemu ya, Bu Ratna ya? Iya, kok ambil rapat nggak sama saya Pak ya? Kalau ada Bu Ratna saya samperin kayak ajak ke kantin ya. Aduh, besok gitu. ambil rapot PTS ya Pak ya? Boleh, nanti kita janjian ya. Ya siap, saya bagiin rapot. Janjiannya di Wali kelas kantin berapa? tuh, mantap. Saya wali kelas 9B. Kalau putranya 9E kan? Iya. Kebetulan anak saya di ini Pak Agus, di sekolahnya Bu Ratna.
Oh gitu. Kebetulan nih. Iya. Wakil kepala sekolahnya CS saya juga tuh. Ada nggak tuh Beratna David di situ? Ada Bapak David Fajaradi. Oh gitu. Iya. Kak Rizky angkatan berapa Kak Rizky? Itunya di Unisma. Saya 2013 Kak. 2013. Namanya di Unisma, Mas. Ini di Unisma. Bekasi ya? Ya, Iya. Bekasi. Oh, muridnya Bu Apta ya? Iya betul Kak. Di situ banyak CS saya Kak Rizky. Terutama Oh, gitu, Kak. yang paling dekat itu Prof Dindin. Oh Mbak Dindin, iya. Boleh Kak ya. Angkatannya Di Pak Luhur ya? 2013 masih segar-segar banget ya 2013 ya. Masih muda-muda euy. Saya aja kayaknya yang udah lansia nih. Pak Rizky nih. Sama, saya 2001 Pak Anggus di UNJ. 2000 berapa Pak? 2001. Oh 2001. 2001. Oh iya. 2001. Saya 2003 Rajinnya lulus. sekolah di mana tuh? Gimana? Saya 2003 lulus. PA saya Pak Mulyana. Oh, Pak Mul. PA saya Pak Mulyana. Ya. Pak Mul, waktu saya PLPG masih ini tuh, masih jadi tutor ya. Nggak lama ada kasus ya. Iya betul. Sekarang sudah dosen-dosen muda di sana Pak. Pak Dian Iya. kenapa nggak melamar jadi dosen Pak Dian? Belum, nanti insya Allah. Oh gitu, saya doakan ya. Amin. Saya doakan ya. Oke. Selamat datang Pak Andika, Pak Triswandi, selamat datang. Pak Muhammad Yuniansah. Ya, alhamdulillah sudah 9 orang nih Pak fasilitator. Ayo Kak, kita mulai saja Kak ya. Ya, oke Kita baik. Suara saya jelas ya Kak? Siap, jelas Pak. Izin saya mute ya Pak ya. Yang lain tolong di-mute ya. Tadi izin. Kita foto dulu Kak. Ya, kita foto dulu ya. Kita berdua dulu Kak Dian. Saya atau Kak Rizky yang foto? Saya ya? Kak Dian aja. Oke, siap. Ya, siap-siap teman-teman, kita lihat ke kamera dulu. Bu Ratna mana nih? Bu Ratna, halo. Oke ya, belum muncul nih orangnya. Bu Ratna, ayo muncul dulu, mau foto kita. Wah, Lanjut mana ya ini Kak. dia? Oke ya, kita foto ya, siap ya. Senyum, lihat kamera 1, 2. Oke, terima kasih. Mungkin kita awali doa dulu ya Pak Rizky ya. Ya betul Kak Dian. Ya, mohon izin Kak Rizky dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, di tatap maya kedua kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga kegiatan kita lancar. Apa yang kita bahas pada hari ini bisa menambah hasanah keilmuan kita sehingga bisa bermanfaat untuk kegiatan kita dalam pembelajaran di kemudian hari. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Dipersilakan Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Dian selaku ketua kelas kita nih kakak-kakak semua. Mungkin izin yang baru hadir seperti Kak Triswandi. Tadi belum ini ya Kak. Sudah coba buka LMS belum Kak Tris? Udah. Udah masuk lewat link LMS atau yang tadi saya kirim ke grup Kak? Masih di mute Kak Tris. Nyalain dulu, mute, masih mute. Lewat grup. Oh lewat grup ya. Besok kalau bisa Kak, kalau menggunakan laptop boleh join link Zoom-nya di LMS ya Kak ya.
Ya, siap. Kak Engkus, sudah aman ya Kak operasionalnya LMS-nya Kak ya? Alhamdulillah aman berkat bimbingan Pak Rizky juga nih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Pokoknya saya kalau nggak paham-paham pasti japri, kalau nggak Iya, siap kepedian. Kak. Siap Kak, siap. Boleh Kak. Oke. Oke, baik kita mulai Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di tatap maya kedua sinkronus LMS di kelas DKI Jakarta 021. Nah, izin kakak-kakak untuk pertemuan berikutnya saya menginginkan kalau bisa Kak, kakak-kakak menggunakan laptop ya Kak ya. Karena di pertemuan berikutnya itu pasti ada aplikasi-aplikasi yang harus digunakan dari laptop Kak. Nanti juga ada yang namanya Breakout Room dan juga link yang seperti kemarin Jamboard. Nah, untuk hari ini kita menggunakan Google Slide Kak. Oke, sebelumnya mungkin kakak-kakak sudah membaca Kak ya modul 1.1-nya tentang framework dan model-model refleksi ya Kak ya. Oke, kita lanjut saja Kak. Mungkin boleh sambil dibuka Kak modulnya biar kita nanti nyambung pembahasannya. Sudah terlihat Kak? Apakah sudah terlihat Kak? Belum, Kak. Oh, belum ya? Belum. Sudah terlihat ya Kak? Oke, ini kita masuk ke masih di modul 1.1. Jika suara saya tidak terdengar atau putus-putus, bicara saja ya Kak ya. Takutnya jaringannya kurang bagus. Modul 1.1 kita membahas hari ini di refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Seperti biasa Kak, ya kesepakatan kelas kita bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Nah, gangguan kendala adalah hal yang wajar Kak. Nah, tujuan kita hari ini yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid serta efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian akhir pelatihan untuk di PPKG PJOK ini kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari ya Kak. Oke, sebelum kita lanjut, hari ini kita Zoom 2 JP ya Kak ya. 1 JP-nya itu terhitung 45 menit. Jadi nanti kalau memang waktunya kelebihan, tolong diingatkan ya Kak Dian selaku ketua kelas Kak. Jadi hari ini kita hanya 90 menit. Lebih sedikit ya nggak apa-apa lah Kak ya. Oke, kita lanjut. Tujuan dari modul yang sudah kakak-kakak pelajari itu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama
memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, kakak-kakak mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi kakak-kakak nanti ini akan membahas tentang dua refleksi ya Kak ya, dua model-model refleksi, yaitu menggunakan framework. Ada dua Kak, framework Borton dan framework Gibbs. Iya itu. Mungkin kakak-kakak sambil buka ya Kak ya, biar kita nyambung. Nah, tujuan dari sesi kita hari ini Kak, ini kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Nah, yang kedua ini kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, jadi tatap maya kita yang kedua ini semua full Kak. Tugas kakak-kakak yang harus kakak-kakak buat Kak hari ini. Ya, jadi kita nih yang pertama nih agenda kita mereview framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua itu nanti kakak-kakak akan membuat tulisan refleksi 3 babak Kak. Nah, ini dia Kak. Pembukaan tadi sudah, 10 menit kita review framework. Nanti ada review framework juga, Borton dan Gibbs. Nah, yang tugas-tugas yang kakak akan tuliskan ini, refleksi 3 babak ini lumayan lama Kak, 20 menit. Ada 3 babak, sampai nanti di akhir ada tulisan yang kakak kaitkan tentang kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, babak yang kedua itu nanti kakak-kakak akan membagikan refleksi. Nanti tulisan refleksi kakak-kakak itu menceritakan tentang perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi. Yang ketiga, babak ketiga itu nanti ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, review framework dan model tulisan refleksi. Saya, kalau kakak-kakak sudah baca, deh pasti ada ini ya Kak ya. Ini ada W, SW, dan NW. W ini bisa dibilang what ya Kak ya. What, so what, dan no what. Nah, what ini kira-kira siapa yang bisa menjelaskan Kak? Dari framework Borton, kira-kira ada yang sudah membaca Kak tentang what, so what, dan no what Kak? Silakan dari kakak-kakak, mungkin ada yang ingin berpendapat. Halo Kak. Ya mungkin Ya, what ini, Pak? Izin, ya Kak, kita resign dulu Kak. Ya, izin Kak. saya jawab ya, Pak. Silakan, Pada Kak tahap ini, Tris, ya. peserta didik, ya, mohon izin saya jawab dulu ya, Pak. Pada tahap what ini, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengekspresikan respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Oke, lanjut Kak, yang so what Kak. Pada tahap SWOT ini peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu analitis dan perenungan. Oke, yang terakhir Kak, yang no what. No what ini pada tahap ini peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Oke, baik Kak Tris, luar biasa nih. Sudah dibaca berarti ya Kak Tris ya, modulnya ya. Iya, Nah, kita kemarin udah dipelajari. Iya, betul. Oke, framework Borton Kak, ada apa,
lalu apa, dan nantinya sekarang apa. Nah, tadi betul, benar sekali sudah diterangkan oleh Kak Triswandi. Ternyata di apa itu pengalaman kakak-kakak. Sebenarnya ini lebih ke kakak-kakak ya Kak ya, sebagai guru PJOK di sekolah. Nih, pengalaman kakak-kakak dalam mengeksplor apa yang terjadi atau bagaimana perasaan dan tindakan apa yang sudah kakak-kakak lakukan terhadap peserta didik. Ini di apa. Lalu terus apa? Nah, terus apa ini lebih ke menganalisis, betul tadi oleh Kak Tris. Menganalisis suatu kejadian yang kakak-kakak berikan terhadap peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang sekarang apa atau know what itu lebih ke proses atau solusi untuk memberikan tindakan yang sudah kakak-kakak amati dalam proses pembelajaran yang kakak berikan ke peserta didik. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan. Terima kasih ya Kak Tris. Nah, sekarang ini, nah kakak-kakak bisa lihat gambar Kak. Ini kita analogi ya Kak ya. Kira-kira dari what, so what, know what, dari gambar tempe ini ada yang bisa menjelaskan tidak Kak? Kira-kira Kak. Anggap saja gambar tempe ini peserta didik Kak. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Pengolahannya berbeda tempenya. Oh ya udah Pak Junian Sate. Ayo Pak Eka Juniansyah, boleh satu-satu Kak. Dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga Kak. Untuk yang pertama, tempe yang pertama itu awal produksi. Oke, awal produksi ya, benar. Tempe yang kedua sudah mulai tahap membagi keuntungan. Membagi keuntungan antara harga tempe dari 10.000 dibagi-bagi itu supaya bisa untung. Terus yang ketiga hasil produksinya yang akan diperjualbelikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Juniansyah ya Kak ya. Oke, Siap, mungkin ya. ada pendapat lain dari Kak Kus. Izin Kak Kus. Boleh dikit ya. Oke. Di sana kan kita nampak gambar tempe. Pertanyaannya, apa ini? Kan gitu kan? Dari apa ini? Kan gitu kan? Bahannya apa ini? Jadi pertanyaannya penuh dengan apa? Dari apa? Apa namanya ini? Kan gitu kira-kira. Ibaratkan siswa ini siswanya modelnya kayak apa? Latar belakangnya seperti apa? Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian gambar yang kedua. Nah, setelah kita amati gambar yang kedua, setelah kita adakan sedikit proses, jadi apa ini? Kalau sudah seperti ini, supaya menghasilkan lebih baik, diapain kan gitu ya? Diapain gitu kan? Tempe ini selain dipotong, sudah ada bentuknya, sudah kelihatan bakal menjadi apa. Kemudian yang terakhir, inilah hasil ending kita nih, hasil ending kita, bahan yang sudah matang. Walaupun ini contohnya hanya keripik ya, keripik, tapi padahal sih bisa beberapa macam contoh. Jadi dari apa ini, bahannya apa, dibikinnya seperti apa gitu kan. Kemudian setelah ini terus diapain ini, setelah dipotong-potong setelah jadi tempe ini diapain gitu. Nah, enaknya mungkin supaya bisa menghasilkan ya tadi seperti ini, bisa dinikmati oleh semua orang, bisa dijual bahkan, dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik sehingga semua bisa dinikmati oleh semua orang. Itu barangkali seperti ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Kus. Luar biasa memangnya. Beda ya pembicara ini ya Kak ya. Sudah senior nih, luar biasa Kak Kus. Betul Kak. Tadi di gambar yang pertama ini Kak, bisa kita lihat. Ini kita bisa gambarkan di W atau what. Apa? Ya, ini tempe. Bisa kita analogikan seperti peserta didik Kak ya. Nah, gambar yang kedua ini so what? Ya. Jadi apa? Nah, kita mau jadikan apa nih peserta didik kita? Betul sekali tadi kata Kak Kus ya.
Dan yang gambar terakhir ini itu know what, ya. Sekarang apa? Nah, jadi nanti peserta didik ini solusinya untuk menjadi yang lebih baik lagi ini bagaimana? Apakah bisa digoreng atau bisa menjadi tempe bacem atau bisa dijadikan orek tempe dan lain-lain. Ya, yang bisa kita kelola ini dari kita sendiri ya kakak-kakak ya sebagai guru PJOK. Oke, lanjut. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bantu menjawab. Nah, mungkin kakak-kakak ini pernah lihat di LMS ya kak ya. Nah, ini sengaja nih kak, saya kasih tanda tanya nih kak. Kira-kira kakak-kakak sudah membaca atau belum nih kak? Dari framework GIPS. Nah, dari gambar di atas ya kak ya, gambar di layar. Ini ada deskripsi. Terus saya kosongkan, lalu ada evaluasi, saya kosongkan lagi, lalu ada konklusi. Nah, dan yang selanjutnya itu saya kosongkan. Kira-kira ada yang bisa melengkapi tidak, Kak? Silakan, Kak. Siap, Kak Indra Agus. Silakan, Kak. Boleh jawab? Itu sebelah deskripsi itu yang sebelah kanan perasaan kalau nggak salah itu. Ya, betul Kak, perasaan. Setelah perasaan dievaluasi, Deskripsi. setelah itu ada analisis di situ. Setelah analisis dan konklusi itu di situ nanti di perencanaan lagi. Karena itu sepertinya latihan yang learning by doing tuh. Berkelanjutan berarti Kak ya? Gimana? Iya, berkelanjutan berarti Kak ya? Iya. Oke, betul. Kata Kak Indra ya. Yang pertama itu dalam framework GIPS itu, yang pertama itu deskripsi. Lalu ada di bawahnya itu perasaan ya Kak ya. Lalu di bawah perasaan itu ada evaluasi. Setelah evaluasi itu ada analisis. Setelah analisis masuk ke konklusi, dan yang terakhir itu seperti tindak lanjut ya Kak ya, atau feedback dari guru terhadap peserta didik. Oke, kita lanjut Kak. Nah, ini dia Kak yang tadi sudah kita atau Kakus terangkan tadi. Anggap saja ini tempe ini peserta didik Kak. Nah, nanti di akhirnya itu peserta didik kita ini akan menjadi apa? Nah, itu semua itu kan kita kelola sendiri Kak ya sebagai guru PJOK. Ada yang menjadi tempe goreng ini, terus ada gambar apa nih Kak? Tempe orek tempe ya Kak ya. Ini ada sate tempe, nih baru lihat saya ini ada sate tempe. Ada apa nih Kak? Tempe tepung, dan juga nih ada pepes tempe nih seperti Kak ya. Mendoan. Ya, mendoan, betul. Ini ada sate tempe ya Kak ya. Oke, kita lanjut Kak. Nah, kita masuk ke tulisan refleksi. Tapi sebelumnya, nah ini mungkin kakak-kakak sudah pernah melihat ya Kak, roda emosi ini juga ada tampilannya di LMS. Nah, di gambar yang putih ini Kak, gambar putih ini bisa kita ambil yaitu deskripsi Kak dari tadi ya Kak ya, yang GIPS tadi itu. Ini kita analogikan, misalkan saya sedang mengajar materi lempar tangkap bola Kak, dalam pembelajaran kelas 3 misalkan. Nah, ini dalam materi ini, apa yang dirasa oleh peserta didik Kak? Di sini ada takut, ada cinta, ada gembira, terkejut, dan sedih. Nah, misalkan takut Kak, kalau didik setelah saya ajarkan itu, dia menjadi takut. Kira-kira takut karena polanya terlalu atau kena dan lain-lain. Nah, di sini juga ada gemuruh. Nah, kita cari tahu lagi nih Kak, kenapa misalkan dia seram Kak dalam pembelajaran itu. Kenapa seramnya? Itu apakah dia ngeri kan? Ataukah dia rendah diri, cemas,
lemas, dan lain-lain. Mungkin semua ini bisa dialami oleh peserta didik kita ya Kak. Anggap saja ini kita analogikan yang warna putih ini yaitu deskripsi Kak. Deskripsi. Nah, nanti ini roda emosi ini akan Kakak lakukan dalam tugas-tugas yang akan diberikan hari ini Kak di dalam tatap maya ini. Jadi ini Kakak bisa boleh di screenshot dulu Kak sebagai gambaran Kakak untuk tugas-tugas nanti. Silakan Kak di screenshot. Sudah Kak? Oke, kita lanjut ya Kak ya, kalau sudah ya Kak. Karena ini roda emosi ini nanti akan menjadi gambaran kakak-kakak dalam tugas nanti Kak yang akan diberikan. Kita lanjut ke tulisan refleksi. Nah, nanti kakak-kakak sudah saya sampaikan di awal Zoom tadi, ini ada tulisan refleksi 3 babak Kak. Nah, jadi nanti kakak-kakak saya akan berikan Google Slide-nya berupa link. Nanti kakak-kakak akan mengerjakan Google Slide-nya sesuai nama kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak bisa saling melihat tulisan refleksi dari kakak-kakak yang lain di dalam Google Slide. Tapi kalau bisa jangan ditiru Kak ya, karena ini semua ini tergantung kakak-kakak dalam mengajar PJOK di sekolah masing-masing Kak. Nah, ini yang pertama mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Nah, mungkin sebelum Zoom ini kakak-kakak sudah membuka ya Kak ya di LMS. Yang kedua, menurut kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Nah, yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, sebenarnya Kak, orientasi di sini, nilai orientasi kita sebagai guru PJOK, itu sebenarnya ada 5 ya Kak, kalau tidak salah di LMS sudah diterangkan. Yang pertama itu ada penguasaan materi, kalau tidak salah Kak. Sambil dibuka ya Kak ya, biar kita nyambung Kak. Penguasaan materi, yang kedua itu ada kalau tidak salah itu learning process atau proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada aktualisasi diri. Yang keempat itu ada integrasi ekologi. Nah, yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial. Nah, jadi nilai orientasi ini nanti kakak tuangkan di dalam 3 babak ini Kak yang nanti akan kakak lakukan. Jadi kakak cerita saja tapi ambil temanya dari nilai orientasi ini Kak. Misalkan kakak mengambil penguasaan materi. Nah, jadi penguasaan materi itu kan mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran yang kakak berikan. Jadi ceritakan saja Kak, buat refleksi tentang penguasaan materi. Atau kakak-kakak ingin mengambil yang aktualisasi diri. Nah, kalau di sini kan aktualisasi diri itu kan cara membangun ya Kak ya, cara membangun harga diri positif, keberhasilan dalam pembelajaran yang sudah kakak berikan ke peserta didik. Jadi refleksi 3 babak ini menceritakan kakak-kakak sebagai guru PJOK Kak. Jadi bukan menceritakan murid ya Kak ya. Peserta didik bukan, ini menceritakan kakak-kakak sebagai guru PJOK. Diambil dari nilai orientasi yang ada 5 yang sudah saya sebutkan tadi Kak. Nah, ini peraturannya Kak. Yang pertama itu silakan gunakan aplikasi Google Slide. Nanti linknya akan saya berikan Kak. Yang kedua, kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi
pada 3 babak yang berbeda. Yang ketiga, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs yang sudah tadi saya sampaikan ya Kak. Yang keempat, setelah tiap babak selesai, tulisan kakak akan diminta untuk membaca tulisan rekan kakak dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan kakak tersebut. Nah, jadi nanti misalkan Kak Dian membaca tulisan Kak Fatma misalkan. Nah, nanti diberikan umpan balik tuh. Oh, ternyata Kak Fatma ini memilih aktualisasi diri dan cerita Kak Fatma ini dalam belajar itu seperti ini. Nah, nanti Kak Dian memberikan umpan balik serta berikutnya Kak. Ya, selanjutnya seperti itu. Nah, ini dia Kak. Ini pertanyaan pemantiknya Kak. Nah, masuklah ke dalam link yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang tersedia nama kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menulis terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework. Nah, pertanyaannya diambil dari sini ya Kak. Nanti Google Slide-nya kosong Kak. Saya akan berikan linknya. Nah, Kakak melakukan pertanyaan pemantiknya dari sini Kak. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi Kakak sebagai guru PJOK? Nah, yang kedua, apa yang membuat Kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi tersebut? Nah, ini nanti diisi di 1 babak Kak. Ya, saya izin kirim link dulu Kak ya. Sudah muncul Kak linknya? Halo Kak. Sudah muncul ya Kak linknya ya Kak? Halo Kakak? Sudah Kak. Oke, bisa dibuka Kak? Nah, jadi nanti kakak-kakak hanya mengisi di babak yang 1 aja Kak. Dengan pertanyaan pemantik yang ada di Zoom ini Kak yang sudah saya tampilkan. Tidak usah tegang ya Kak ya, sambil ngopi, sambil ngemil nggak apa-apa Kak. Kita santai aja Kak. Kita 90 menit hari ini.
Linknya di mana ya Pak Rizky? Linknya sudah saya share di kolom chat, Kak. Oh, di kolom chat ya? Ya, di kolom chat ya. Oke, sip. Kakus hanya mengisi babak 1 saja ya, Kak. Dicari Siap. namanya, Kak. Ya, ya, ya. Oke. Hmm. Izin ya, Kak, kalau bisa kakak-kakak mengisi Google Slide ini, boleh searching silakan, atau mungkin sudah ada gambaran silakan, Kak. Jangan sampai tidak diisi, Kak. Karena ini akan diserahkan ke pusat, Kak. Izin Kakus Ya. salah tempat, Kak, ngetik ya, Kak. Oh ya? Saya di mana harusnya? Itu kan ada namanya, Kak, di atas tuh, itu kakak nulis Sorry. mati ya, Kak Fatma. Iya, sorry. Oke. Namanya di. Oh, ini Bu Fatma ya? Saya di mana dong? Wah. Mana sih namanya, ada di mana? Oh, nggak ada, Pak Rizky. Ada di slide ke-11, Kak. Oh, slide Iya. ke-11. Sorry, berarti hapus lagi dong nih. Lepas aja, Kak, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa di itu. Maklum. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Jadi terbiasa, Kak, ya. Siap. 11 ya, 11. Ini. Oke. Sip. Kak, izin, Kak, sambil mengerjakan, saya izin ke toilet dulu, Kak, ya.
Kak Indra, ayo Kak. Ini Kak Triswandi. Kak Andi bagus belum? Ayo Kak. Iya, iya, baik, baik. Baik. Kak Jenny. Ayo Kak. Ambil baca-baca Kak. Enggak, ayo Kak. Kak Adnan. Kadian sudah belum Kadian? Izin Kadian. Kak Tris, kita di babak pertama dulu Kak. Tapi nggak apa-apa Kak, kalau mau dilanjut. Kak Jemi. Kak Dimas Eko. Ayo Kak. Babak pertama Kita itu fokus ke Kak, babak pertama kedua sama dulu, ketiganya nggak usah. Iya nanti Kak. Beda pertanyaan pemantik nanti Kak. Kita fokus ke babak pertama dulu Kak. Karena kan di sini ada Berarti kan masalah, ini masalah orientasi nilai ya. Iya Kak, kenapa Kak? Maaf Mas Rizky, ini saya komen kok nggak bisa masuk. Masuk nggak komenan saya tuh di Google Slide? Mas Rizky, ini di babak pertama ini Belum Kak, belum masuk Kak Andika. Di 3 jawaban atau 1 jawaban Mas Rizky? Ini pertanyaan pemantiknya kan ada 3 Kak. Nah Kakak bisa tuliskan di babak yang 1 aja Kak, yang berwarna oranye Kak. Nah, jadi ada 3 jawaban atau bisa 3 jawaban. Masalah orientasi Oke, kan oke. Kak ya. Ya, tentang orientasi Kak. Maaf Kak Rizky, Ya, tulisan saya siapa? belum muncul. Siapa Kak? Jimmy. Jimmy sudah Kak? Oh, udah ya, makasih. Nah, siap Kak. Ini Kak Jimmy udah ya Kak? Boleh dong Kak, pendapatnya kan nih Kak Jimmy. Saya sudah belum Pak Rizky. Pak Rizky saya sudah belum. Sudah Kak, sudah terlihat Kak. Sudah terlihat ya. Oke. Siap. Sudah terlihat Kak, aman. Nah, nanti terakhir kayaknya Kak Jemi coba mengomentari Kakus nih Kak. Nanti sebaliknya ya Kak ya. Oke. Kakus membaca babak yang 1 nih punya Kak Jemi, dan Kak Jemi nanti bisa membaca babak yang ke-1 punyanya Kak Begini. ya. Boleh diawali Kak Jemi dan Kakus. Sebentar. Oke, baik. Belum selesai Kak Rizky. Siap Kak. Ini ya. Nomornya. Saya udah nongol kan Kak tulisan saya Kak. Kak Widianto ya? Widianto ini siapa Ya. Kak? Iya saya.
Heri Widianto. Oh, Widianto, bener Kak. Widianto. Oke, cek dulu ya Kak. Ya, oke. Saya dulu barangkali. Kak Triswandi. Widianto nggak ada Kak. Ya. Kak Widianto tidak ada. Heri Widianto. Heri Catur ya Kak ya? Iya. Oh iya. Heri Catur. Maaf. Slide kelima. Slide kelima. Belum Kak. Belum Kak Heri. Kak Catur belum. Belum masuk, Pak. Belum masuk Kak. Lah, tadi saya udah edit. Oke, sambil mengisi ya Kak ya. Silakan Kak Jamie dan Kak Agus, siapa yang mau duluan Kak? Oke, saya dulu barangkali ya. Saya dulu izin ya. Boleh Kak. Pak Jimmy. Siap, Kak. Pak Jimmy. Oke, izin Pak Jimmy. Oke, siap Pak. Ya, saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Jimmy nih ya, orientasinya pada nilai kesehatan dan kebugaran, ya kan? Fisik, mental yang kuat gitu kan, sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam peserta didik. Nah, oleh karena itu, Pak Jimmy selalu berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengutamakan pembelajaran yang mengacu kepada itu. Namun izin Pak Jimmy, jika memang boleh ditambahkan di sana ada kata-kata pembentukan karakter, Pak. Karena olahraga itu tidak lepas dari pembentukan karakter, Pak Jimmy. Mohon izin. Baik, pembentukan karakter yang mengacu kepada P5 atau profil pelajar Pancasila. Ini udah luar biasa, Pak Jimmy. Memang tujuan kita adalah kesehatan dan kebugaran peserta didik dan khususnya gurunya dulu harus sehat dan bugar ya. Oke. Baik, itu aja Pak Jimmy dari saya, hanya menambahkan saja. Terima kasih Pak Fasilitator. Siap Kak Kus, terima kasih Kak Kus. Nah, Siap. Sekarang gantian Kak ya, Kak Jamie. Siap. Silakan mengomentari juga slide-nya punya Kak Kus ya. Silakan Kak Jamie. Punya Kak Kus slide nomor berapa ya? Nomor 11, Kak. 11. Nomor 11. Nomor 11, Pak. Halo, suara saya kedengeran nggak? Ya, halo. Siap, ada Pak Jimmy, saya siap. Ya, baik. Di Oke. sini dari tulisan Pak Kus, sebagai guru PJOK, kita harus betul-betul memahami dan menguasai materi atau ilmu PJOK dan juga harus menguasai materi dan ilmu pendukung lainnya. Hal ini disebabkan guru PJOK sangat menentukan dalam keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik secara fisik, mental, sosial, ilmu pengetahuan, dan budi pengerti. Tanpa penguasaan disiplin keilmuan yang cukup, maka guru PJOK hanya mengajar dengan sekedarnya, tanpa konsep, tanpa evaluasi, tanpa refleksi, dan tindak lanjut sebagai pengembangan guru dan peserta didik. Pak Kus tadi sama rekan-rekan sekalian, sama kakak-kakak sekalian, mungkin dari bacaan ini saya jadi bertanya-tanya gini kan, sebetulnya itu guru PJOK itu harus menguasai semua cabang olahraga atau hanya sekedar memahami bagaimana cara teorinya saja gitu ya? Karena kalau boleh dibilang seperti ini ada timbul pertanyaan di guru-guru kelas lain gitu, dikatakan begini, ketika ada acara lomba, ya itu pasti yang diutamakan itu guru PJOK yang maju. Nah, tiba-tiba PJOK-nya ini saya ini cabang saya ini terus bola basket sama sepak bola begitu. Tapi kalau disuruh bola voli ya buat ya passing bawah lah masih bisa. Tetapi kalau sudah lebih mendetail itu kayaknya belum gitu kan. Nah, tiba-tiba guru kelas bilang begini, gimana sih guru PJOK ini nggak bisa ini. Nah, jadi itu menjadi beban tersendiri. Padahal kalau boleh kita pahami ya, cabang olahraga itu kan banyak. Mungkin kalau boleh
bilang nggak semua menguasai, terkecuali kalau kita betul sebagai pelatih gitu. Kalau pelatih kan hanya satu cabang saja. Nah, pertanyaannya, apakah seorang guru PJOK itu harus menguasai semua cabang olahraga atau seperti apa? Mungkin itu. Jadi pertanyaannya. Oke. Siap. Izin Pak Jimmy ya. Pak Fasilitator izin nih. Ini Boleh pengalaman Kak, saya. boleh. Pengalaman saya waktu ngajar di SMA Negeri Kapin, Kalimalang nih. Memang pertanyaan gini, apakah semua guru olahraga harus menguasai semua cabang? Saya bilang penguasaan dalam arti apa? Praktek atau teori, kata saya gitu kan. Kalau dalam praktek, saya bilang, tidak semua harus kita kuasai. Golf nggak ada di sekolah, kata saya gitu kan ya. Tinju nggak ada di sekolah, bela diri nggak ada di sekolah. Minimal guru olahraga itu menguasai beberapa cabang, tidak harus semua, tapi memahami cabang-cabang yang lain. Memahami itu gini misalnya, oh bahwa passing bola voli itu seperti ini, oh dribble bola basket itu seperti ini. Tapi kita punya basic cabang yang lain yang memang spesialis buat kita. Itu terjadi Pak Jimmy tahun 2002 kalau tidak salah. Saya masih di SMA Kapin waktu itu. Ya, itu jawabannya Pak. Kita tidak menguasai semua cabang, tapi kita memiliki penguasaan terhadap beberapa cabang. Tapi memahami, termasuk tadi yang lebih penting adalah memahami bagaimana cara mengajarkannya kepada siswa. Gerak dasar untuk di SD khususnya. Itu yang lebih penting. Karena kalau kita salah mengajarkan gerak dasar, maka di SMP akan salah, di SMA akan salah, dan bahkan mustahil dia akan jadi atlet. Atlet kalau tidak diberikan gerak dasar dari SD, tiba-tiba di SMP, di SMA dia dibentuk jadi atlet, nggak mungkin berhasil. Jadi seperti itu. Jadi Pak Jimmy begitu Pak Jimmy ya. Jawab saja begitu Pak. Saya menguasai 2 cabang, tapi saya memahami cabang yang lain gitu. Luar biasa Pak Jimmy. Oke. Ya, makasih Pak Kusnadi. Siap. Oke, makasih Pak Fasilitator. Siap Kak. Terima kasih Kak Jenny dan Kak Kus. Nah ini Kak, seru sekali Kak ya. Masih banyak ternyata pertanyaan-pertanyaan tentang seputar guru PJOK di sekolah masing-masing. Nah, nanti Kak, nanti ada saatnya asinkronus dan sinkronus kita di modul 2 dan modul 3 itu akan kita bahas Kak. Tentang lebih dalamnya guru PJOK, cara mengajar dalam pembelajaran PJOK di pertemuan-pertemuan berikutnya. Betul tadi saya setuju sekali kata Kak Kus. Sebenarnya di dalam pendidikan jasmani dan olahraga ya Kak ya, itu ada 3 tahapan Kak. Makanya kemarin itu saya dapat ilmu ada 3 tahap. Yang pertama itu di sekolah dasar. Sekolah dasar itu kita kuatkan dulu pondasi Kak. Pondasi. Seperti kita analogikan seperti pohon ya Kak ya, pohon yang besar. Itu tanpa pondasi atau tanpa akar yang lebat di dalam tanah, itu dia tidak akan bisa berdiri kokoh Kak. Kita gambarkan seperti pohon seperti itu. Nah, jika sekolah dasar di dalam sekolah dasar kita tidak tanamkan gerakan-gerakan dasar supaya anak itu lebih baik lagi gerakannya, tidak mungkin kalau kita tanya, kamu bisa berlari tidak? Kamu bisa berjalan tidak? Pasti semua anak jawabnya bisa. Tapi dalam guru PJOK di sekolah dasar, itu pasti ada yang namanya bagaimana cara berjalan yang benar, bagaimana cara berlari yang benar, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam sekolah dasar itu kita tanamkan dasar-dasarnya dulu Kak, fondasi yang kuat Kak, sebelum nanti ke tahap SMP. Di tahap SMP itu anak-anak sudah mulai mengeksplor Kak, olahraga mana sih yang kita minati. Oh ternyata saya tuh larinya cepat, saya lebih memilih ke lomba lari misalkan, atau saya lebih memilih ke atletik. Oh saya bermain futsalnya bagus, cara menendang bolanya bagus, saya ingin ke futsal misalkan seperti itu, atau sepak bola. Nah di tahap sekolah menengah pertama atau SMP itu anak peserta didik kita itu mulai mengeksplor olahraga mana yang mereka minati. Dan nanti di sekolah menengah atas atau SMA dan SMK itu anak-anak sudah mulai mahir, sudah mulai ke tahap mahir. Dia sudah mulai menemukan cabang olahraganya sendiri dan dia bisa berlatih mulai dari luar atau eskul atau mulai dari ya klub-klub di luar sana. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Kita lanjut ya Kak.
Mungkin 2 orang saja, 2 kakak-kakak cukup di babak pertama. Kita lanjut. Siap Kak Tris, siap. Kita lanjut yang kedua ya Kak. Nah, jangan ini ya Kak ya. Nah, ini kita sudah tadi. Nah, kita kembali lagi ke sini Kak. Nah, jangan salah ya Kak ya. Kita mengacu ke sini. Jadi nanti kakak-kakak lihat nih. Setelah kakak-kakak mengajarkan ke peserta didik, dimasukkan juga Kak ke dalam orientasi guru. Bisa kakak-kakak nanti jelaskan juga nilai orientasi apa yang kakak-kakak tuliskan. Seperti tadi Kak Kus dan Kak Jamie ya. Ya. Kita masuk ke babak kedua. Nah, ini kita masuk ke perasaan, evaluasi, dan analisis Kak. Jadi nanti di babak kedua ini saya minta kakak-kakak masukkan Kak. Tadi kan sudah di screenshot Kak ya tentang roda emosinya. Kakak-kakak masukkan tentang perasaannya, tentang evaluasinya dan analisisnya. Nah, ini terlihat di sini ya Kak ya. Yang pertama itu pertanyaan pemantiknya itu bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak sebagai guru PJOK. Yang kedua itu terkait pengalaman kakak-kakak sebelumnya nih yang sudah dituliskan sebelumnya di babak pertama tuh. Apa saja hal baik dan buruk yang sudah terjadi Kak. Jadi ini nyambung ya Kak ya. Yang ketiga itu bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kakak-kakak merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Nah, kakak bisa ceritakan. Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kakak-kakak pelajari tadi. Ada penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologi, atau tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana kakak-kakak memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu kakak-kakak menjadi guru PJOK yang lebih baik. Ini lebih ke guru PJOK nih Kak ya, bukan ke peserta didik. Silakan Kak. Silakan kakak-kakak bisa tulis di kolom yang babak 2 Kak, di dalam Google Slide-nya. Ya, besarkan. Nah, pertanyaan pemantiknya ini ya Kak. Silakan. Kak Dian, ada tidak ya Kak Dian ya? Ya, baru masuk lagi. Ada masalah ya, saya. Saya ketinggalan nih. Linknya ada Kak? Linknya hilang nih. Linknya hilang. Saya kirim ulang boleh Kak dikirim ya. lagi. Iya. Ya Kak. Saya izin off cam sebentar ya, Kak Rizky, supaya bisa jalan. Siap Kak.
Bisa belum sulinjatnya? Nggak bisa juga. Sampai Oktober. Gimana jadinya? Kita masih ada. Ini kan jadi terbukti dia hari ini dia dikasih visum ke jaksa. Ayo silakan kakak-kakak yang lain diisi ya kak. Aja masa di ruang sesuatu. Ada lu boleh ngutang sama orang-orang. Kak Jiniansyah, ayo kak, ini nomor 1 belum juga kak. Kak Heri Catur, Kak Andika Bagus, ini ada semua kan kak ya dalam Zoom ya kak? Saya sudah ya Pak Rizky, nomor 2. Siap kak. Saya lagi berusaha nulis kak. HP terlalu kecil ini. Oke, lanjutkan Pak. Mau pindah ke komputer kayaknya, tapi lagi dipakai. Ya, linknya udah saya share di grup ya kak.
Kak Fatma nih, mana Kak Fatma nih? Kak Fatma, Kak Indra Agus, Kak Andika Bagus, Kak Heri Catur. Ini ada nih Kak Heri. Kak Aldian Mayer, ada yang kenal Kak? Aldian Mayer Kak? Halo Kakak. Ini dia belum dari kemarin belum masuk Zoom Kak Aldian Mayer nih. Kak Ade Setiawan. Gimana Kak? Udah Kak? Sambil berjalan ya Kak ya. Ini saya mau Kak siapa ya? Kak Ratna, ada nggak Kak Ratna? Halo Kak Ratna. Ada Mas, ada Kak. Dengar nggak ya? Ya, silakan. Ya. Sekarang Bapak Kak. Ratna boleh bacakan Berisik nggak? enggak Kak, enggak, aman Kak. Boleh bacakan tulisan Kakak sendiri Kak. Ya, baik. Terima kasih izin ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk membacakan hasil dari refleksi babak kedua saya. Yang pertama yaitu mengenai emosi nilai yang mempengaruhi. Tentu saja mohon izin saya ini guru baru, guru PJOK baru, dan yang pertama tadi orientasi saya adalah proses ya tentunya. Menurut saya nilai orientasi saya ini sangat mempengaruhi karena dilihat dari dengan cara saya mengajar memberikan support, semangat dan pemahaman yang mendetail di setiap pembelajaran PJOK membuat peserta didik selalu bersemangat mengikuti pembelajaran saya dan tentunya anak-anak itu berani mencoba. Hal baik apa dan buruk apa yang saya alami, semangat peserta didik itu di usia siswa SMP cenderung meningkat dan cenderung kadang naik turun. Yang artinya ketika saya orientasinya terhadap proses, tidak dengan hasil, anak-anak itu menjadi berani. Contohnya saja ketika saya melakukan pembelajaran materi guling depan. Ada salah satu siswa yang tidak berani, tapi dengan cara saya untuk memberikan support mereka bahwa bukan hasil yang saya inginkan, tapi ketika mereka sudah mencoba, itu sudah mendapatkan nilai, anak-anak berani. Terus bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK? Menurut saya sudah cukup baik, tapi tentunya saya masih harus belajar dari pengalaman guru-guru senior dan terus belajar mengenai orientasi yang lain yang tentunya menunjang pembelajaran PJOK. Bagaimana kita memanfaatkan terus belajar. Gitu aja Mas mungkin karena nomor 4 saya masih belum selesai menulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab semua tuh ya. Oke, lanjut diselesaikan ya Kak, jika di Google Slide-nya belum tertulis. Saya mau satu lagi Kak.
Siapa ya? Kak Ega nih. Mana Kak Ega? Saya belum terdengar nih suaranya hari ini nih. Kak Ega, izin Kak Ega. Halo Kak Ega. Kayaknya sedang itu deh Mas, ada acara lain jadi belum bisa untuk fokus ke Zoom-nya. Ke Gmat-nya. Oke. Siap Kak. Kak, kalau gitu Kak Adnan, ada tidak ya Kak Adnan? Izin Kak Adnan Seno Aji. Iya, ada Pak, ada Kak. Iya. Saya baca punya siapa ini Kak? Punya kakak sendiri Kak. Oke. Jadi untuk tahap 2, babak 2, secara keseluruhan emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir itu merupakan fondasi yang sangat mempengaruhi arah dan pendekatan pembelajaran PJOK. Baik dalam interaksi antara guru dan siswa maupun dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi menurut saya emosional itu sangat penting ya. Jadi setiap Selamat siang Kakak Engkus. Akan membelajarkan pembelajaran, kita harus memberikan suatu edukasi ya. Tampak muda terus ini ya. Pentingnya untuk pembelajaran PJOK ya. Kita semangatin terlebih dahulu ya. Tolong di-mute Bang Agus, tolong di-mute. Permainan atau ini lagi ada pembahasan ya, tolong di-mute. Sehingga bisa ya menggairahkan anak-anak untuk semangat mengikuti pembelajaran PJOK. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Adnan. Ini panggilannya siapa ya Kak? Izin Kak. Kak Adnan atau Kak Seno atau Kak Aji? Kak Adnan aja Kak. Siap Kak. Terakhir dong Kak Dian nih yang ketinggalan nih Kak. Izin Kak. Babak kedua Kak. Gimana Rizky? Mohon maaf. Boleh nomor yang babak kedua Kak. Kak Dian. Saya belum selesai tapi nggak apa-apa ya. Ada Kak. Soalnya ada. Sebelumnya saya minta maaf ini Kak Rizky dan teman-teman, saya ada kendala teknis nih. Dalam babak kedua ini saya bacakan ya, dalam kita mengajar tentunya akan muncul ya berbagai macam emosi-emosi diri yang ada, baik diri kita maupun siswa atau peserta didik kita. Tentunya kita sebagai guru PJOK selalu berusaha untuk menyiapkan diri kita dari segi fisik maupun mental serta keilmuan agar bisa memberikan materi-materi yang bisa menimbulkan rasa nyaman, ya, rasa yang gembira kepada siswa-siswa kita, sehingga mereka bisa menjalankan kegiatan dengan penuh semangat dan bisa membuat mereka yakin akan kemampuan mereka, sehingga tentunya ke depan bisa mendapatkan prestasi baik nilai akademik maupun akademik yang gemilang dan membanggakan bagi mereka maupun kita sebagai pendidik. Lalu bagaimana merasakan ya, kita sebagai peserta didik kita harus belajar untuk mengembangkan sebagai pendidik harusnya. Sebagai pendidik ya, tentu kita harus terus belajar untuk bisa menambah hasanah keilmuan kita, wawasan kita, karena belajar tentunya nggak ada habisnya sampai kapanpun, sampai kita tiada nanti, sehingga kita bisa terus berkreasi, berinovasi dalam menyiapkan materi-materi yang lebih baik lagi, yang lebih lengkap lagi, dan menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di lapangan. Mungkin itu dulu Kak Rizky, terima kasih. Terima kasih Kak Dian. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Kita masuk ke babak ketiga. Ya sudah. Oke. Nah, masih sama Kak
kita masuk ke babak ketiga, berarti lebih ke tahapan kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak tadi tuliskan tentang babak pertama dan babak kedua. Nah, lalu kakak-kakak hubungkan dengan kakak-kakak pahami juga bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi yang sudah kakak-kakak pelajari di modul. Nah, ini ada 3 pertanyaan pemantik, Kak. Yang pertama nih ada pembelajaran bermakna yang bisa yang kakak-kakak simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang kedua ada seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi yang kakak-kakak sudah pelajari. Yang ketiga itu ada apa yang akan kakak lakukan atau kakak ubah pada diri kakak sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Silakan Kak, kakak-kakak bisa jawab di babak ketiga. Ya Kak Jimmy, silakan Kak. Kak Rizky mohon izin, ini itu saya slide saja di berantakan, itu bisa bantuannya nggak? Siap Kak, nanti di ini ya Kak. Ya, makasih. Ya, izin Kak Rizky, saya juga hilang tuh yang babak 3-nya ya, buat nulisnya tuh, kotaknya. Mohon izin dimunculkan kembali. merah-merah ini Oke ya Kak, Kak Jenny, Kak Dian sudah terlihat ya. Makasih Kak Rizky. Iya, terima kasih.
Oke, mungkin ada yang sudah selesai Kak. Kak Rizky, saya mau izin off cam ya. Boleh Kak. Oke, kasih Kak Rizky. Boleh Kak yang sudah selesai? Atau yang mau berpendapat tentang babak ketiga? Silakan Kak. Ini babak terakhir nih Kak nih. Saya Pak Rizky sedikit barangkali ya. Boleh Kak Kus. Oke. Ini saya memang bangga menjadi guru PJOK ya Pak Rizky, dan juga saya bangga terhadap teman-teman yang memang mau menjadi guru PJOK yang memang tugasnya begitu banyak dan begitu luas ya, dibandingkan dengan, mohon maaf, tanda kutip, teman-teman yang mengajar di dalam kelas gitu ya. Dulu saya agak prihatin Pak Rizky, guru PJOK ini hanya gede otot gitu kan. Ya kan dulu tuh ada tuh istilah teman saya. Dari hal tersebut maka sebagai guru PJOK, kita harus ya, ini Pak Rizky kesimpulan, kita harus satu menjadi figur contoh bagi teman, bagi siswa, masyarakat dalam segala hal. Baik itu dalam hal disiplin, sikap, bicara, penampilan fisik. Penampilan fisik ini apa? Berpakaian. Penampilan fisik apa? Bersih dirinya. Kemudian rambutnya tidak gondrong, kukunya tidak panjang, dan lain sebagainya. Ditambah dengan menjadi contoh dalam hal keilmuan. Tadi ini berhubungan dengan yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa guru PJOK itu tidak harus menguasai semua cabang, tapi memahami semua tentang cabang-cabang olahraga gitu kan, juga mampu menguasai beberapa cabang ya tentunya dalam hal keterampilannya. Kemudian guru PJOK itu harus mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mengelola emosi dengan baik juga gitu, karena tidak sedikit juga ada teman-teman yang walaupun hanya bukan guru olahraga, temperamennya cukup kurang baik ya, cepat memarah kepada siswa, dibenci oleh siswa gitu, bahkan mohon maaf tidak dihargai di masyarakat. Nah, dengan kemampuan ini maka kita akan dihargai di masyarakat, disayangi oleh siswa, dihormati oleh teman sejawat. Kemudian loyal terhadap siapapun, khususnya kita loyal terhadap pimpinan dalam hal pekerjaan. Kita loyal terhadap pimpinan dalam hal penyelesaian tugas. Kita loyal terhadap pimpinan dalam hal waktu misalnya. Seperti itu. Kemudian loyal juga kepada siswa. Jangan kita mau menang sendiri, tapi kita juga harus mengerti, memahami siapa siswa dan bagaimana siswa. Kita tidak boleh juga membeda-bedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Itu adalah salah satu sikap loyal kita yang harus kita kuasai. Dan juga loyal kepada masyarakat luas. Masyarakat luas ini artinya bisa di lingkungan rumah, bisa di dalam lingkungan kantor, ada penjaga sekolah, ada guru, ada orang kantin mungkin. Nah, kita harus siap loyal terhadap mereka semua. Dalam loyal ini bukan hanya loyal dalam sisi materi, tapi dalam hal yang lain juga bisa, mungkin bantuan, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian seorang guru olahraga harus mampu menunjukkan sikap pemimpin. Beliau harus bisa memimpin dalam situasi apapun jika memang diperlukan. Kemudian beliau juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik dan harus mau dipimpin, karena tidak selamanya guru olahraga itu diposisikan paling depan. Terkadang guru olahraga menjadi anak buah, menjadi anggota gitu kan. Namun dalam situasi tertentu kita siap apabila kita ditunjuk, ayo guru olahraga tampil ke depan, kita harus siap tampil seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut saya yakin bahwa saya akan mencoba berbicara, bergerak di area yang lebih luas lagi, bukan hanya sekitar sekolah, mungkin wilayah gugus atau kecamatan dan lain sebagainya. Itu saja barangkali Pak Rizky dari saya. Harapan kita sebagai guru olahraga harus seperti itu mungkin ya, cermin gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kus. Wah, saya juga jadi ikut belajar nih Kak dari Kak Kus nih. Luar biasa. Terima kasih Kak.
Ya, sama-sama. Kak Indra tadi nih. Kak Indra ada tidak ya, Kak Indra? Ini temannya Kak Agus ya, Kak. Kak Indra Agus. Halo Kak Indra. Ayo Pak Indra Agus, muncul. Udah siang nih, jangan di kamar terus. Atau kakak-kakak yang lain mungkin satu lagi nih Kak. Saya minta satu lagi deh sebelum nanti kita tutup nih Kak. Boleh kakak-kakak yang ingin berpendapat tentang babak ketiga nih Kak. Kak Tris mungkin, atau Kak Ratna, Kak Aldian, Kak Dimas nih, ada nggak ya Kak Dimas ya? Dimas Eko. Izin Kak Dimas. Atau mungkin Kak Adnan mau berpendapat lagi, Kak Adnan Senoaji. Ayo Kak, satu lagi Kak. Oke, baik. Berarti kita cukupkan ya Kak. Kita lanjut. Nah, ini udah. Penutup Kak. Nah, bagaimana perbedaan tulisan refleksi kakak-kakak di masing-masing babak yang ada? Nah, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Nah, ini biasanya ini ada di pertanyaan-pertanyaan LMS Kak, yang nanti akan kakak-kakak jawab. Nanti kakak pasti tahu ya Kak ya, perbedaan seperti tadi tuh tentang kakak sudah mengetahui tentang nilai-nilai orientasi guru. Nah, setelah kakak sudah mengetahui kelima nilai orientasi guru, oh ternyata sudah ada gambaran Kak, seperti apa guru PJOK yang baik, harus bersikap seperti apa, dan pembelajaran atau strategi pembelajaran guru olahraga atau guru PJOK yang kakak-kakak akan lakukan, akan kakak berikan kepada peserta didik harus bagaimana, rasa tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab kepada peserta didik atau ke warga sekolah atau masyarakat luas. Nah, ini kakak pasti ada perbedaannya setelah mengetahui ini ya Kak ya, nilai orientasi kelima tadi. Dan ini semua kakak sudah lakukan, kakak sudah baca tentang framework dari Gibbs dan Wharton ya Kak ya. Bisa nanti kakak-kakak bisa langsung kakak implementasikan ke dalam pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing. Nah, setelah ini Kak, kakak akan ada tugas di LMS Kak. Nah, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak bisa buka saja Kak Google Slide yang tadi, kakak-kakak bisa cari jawaban kakak sendiri atau bisa kakak tuangkan ke dalam LMS sama Kak ya. Oke, selesai Kak, alhamdulillah ya alamin. Pertemuan tatap maya yang kedua kita sudah selesai. Izin stop share screen ya Kak. Nah, nanti kakak-kakak selanjutnya kita akan tatap maya di pertemuan berikutnya, yaitu kita masuk ke modul 1.2 Kak. Itu ada di kuatkan pemahaman tentang pembelajaran pemanfaatan sumber daya
berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini ada di Tatap Maya di tanggal 27 September. Nah, tapi sebelumnya kakak bisa pelajari dulu seperti biasa Kak, LMS atau asinkronus di PMM ya Kak ya, bisa dibaca-baca dulu supaya nanti kita saat Tatap Maya nyambung ya Kak ngebahasnya. Oke, mungkin itu saja. Ketua kelas ada tidak nih ya? Nah, Kak Dian. Siap, baru muncul lagi. Izin, Kak Dian. Mohon izin. Iya, saya apa gimana? Kita tutup. Iya, kita tutup Kak. Kita berdoa dulu atau kita foto dulu nih Kak nih. Foto Izin dulu, kakak yang lain on cam ya Kak. Ya. Sambil nunggu on cam semua, saya mohon maaf juga nih untuk Kak Rizky dan teman-teman. Ada kendala saya ini keluar masuk nggak bisa standby terus ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Ayo teman-teman, munculkan dulu wajah kalian. Bu Ratna nggak pernah muncul full nih, munculin full dong Bu Ratna ini. Naikin lagi dong tuh wajahnya. Kak Jemi, Kak Triswandi, ayo Kak. Kak Catur, Kak Ega. Bu Eka masih ribet Pak. Oh, ya, siap. Kak Rizky, mohon izin, apa namanya, itu Aldian Mayer SD berapa ya? Kayak Alden Mayer. wilayah. Nanti saya japri ke Kak Dian ya Kak. Iya. Soalnya Kalau dari awal memang di belum wilayahnya saya samperin. Oke, siap. Saya japri Kak, nomor handphonenya juga. Siap, terima kasih. Kita foto dulu. Gimana kali, ini? Kak? Cukup segini saja? Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, kita foto dulu. Tunjukkan wajah kalian. Gayanya gimana nih Kak? Gayanya Kak, sekarang Kak. Apa ini? Kak Ratna gimana Kak? Gayanya Kak? Enggak, bentar. Aduh, ketahuan ya. Ini Bu Ratna ngumpet terus nih. Bu Ratna curang nih. Enggak Pak, ini maklum Pak, ibu-ibu. Dari tempat yang kosong Kak, biar nggak digodain Kak. Munculkan. Pak Ratna ada salam dari Agus Salim. Agus Salim. Tugas nih, tugasan nih. Agus Salim SMP. SMP Pak. Pak Indra tadi rombongan. Belum ngajar di SD. Pak Indra. Agus Salim Ciracas ya? Agus Salim siapa Pak? Yang namanya Agus banyak banget ya Agus Pak. Salim pemain bola. Oke yuk teman-teman, kita foto dulu ya. Kita foto dulu Kak. Siap ya? Oke yuk. Gayanya gimana Kak? Gayanya Kak? Dia. Siap. Oke, pertemuan kedua. Ya. Tatap Maya kedua. Saya nggak bisa gaya kalau saya mencet nih. Silakan guys ya. Boleh. Dua siap. Ya. Bentar lagi selesai. Oke, terima kasih. Apa? Terima kasih. Ada Nggak boleh. Terima kasih. udah cukup. Mau sholat. Mudah-mudahan. Jadi kita ketemu lagi tanggal 27 ya Pak Fasil ya. Cakep kayaknya. Izin ya dari sekian teman-teman semua, kita tutup kegiatan kita. Diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Kita doa dulu ya teman-teman. Baik. Ini masih mau ngobrol apa mau kita tutup ini? Kalau nanya dulu boleh nggak? Gimana? Mau kita tutup apa masih mau ngobrol dulu? Tatap mukanya di mana sih, Mas? Tatap mukanya di mana besok? Nanti kita itu akan tatap muka. Boleh, silakan. Suara saya terdengar kayak? Terdengar Pak. Iya. Oke. Kalau belum berubah ya Kak ya, kita itu ada 2 tempat. Ya. Ada di P2 PTK dan di SDN Klender 13 Kak. Kalau tidak salah Kak ya. Kalau belum berubah ada di 2 tempat itu Kak. Di SDN Klender 13 dan di P2 PTK Duren Sawit. Itu kapan Pak? Kak? Oh. Itu nanti kalau sudah masuk ke modul 2 Kak. Duren Sawit ya. Siap. 1 minggu
Tapi kalau angkatan sekarang gelombang 2 ini kakak-kakak pulang pergi kan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kayak di-share jadwalnya nggak sih, Kak? Ya. Boleh. Kan ada kalendernya Kak Ida. Linknya kan sudah ada kalendernya Kak Ratna, ada kalendernya kan? Oh, ada ya? Iya. Ya, nih. Dilihat di kalender. Nih ada nih Kak Ratna nih ada tuh. Ya kan? Ada nih. Luar biasa. Ada di grup. Kak, semua kita saya kasih Kak, dibuka-buka aja Kak. Kita nggak di hotel lagi ya Kak Rizky. Angkatan 1 kalau nggak salah di hotel kemarin ya. Kemarin itu untuk Adian mau di hotel ya. Di hotel itu untuk tatap ini Kak. Kalau kemarin di tatap mukanya itu saya di mana tuh Jalan Nangka LPMP Pak. LPMP di Jakarta ya. Selatan. Tanjung Barat ya. Iya. Seperti hotel Kak, tapi jatuhnya Wisma kali Kak ya. Oke, siap. Oke lah kalau begitu. Kita tutup teman-teman. Baik. Oke, lagi terima kasih untuk perhatiannya, untuk semangatnya. Terima kasih Kak Rizky sebagai fasilitator untuk ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pengembangan rasa keilmuan kita semuanya untuk lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih. Yuk kita sama-sama doa untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Terima semuanya. kasih semua. Saya izin lihat ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya. Bu Ratna, salam buat teman-teman di sana. Terima kasih ya Kak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Indra.